Ketua Majelis Hakim kasus Verdi Sambo, Wahyu Iman Santoso, akhirnya buka suara soal video viralnya beberapa hari lalu. Klarifikasi itu disampaikan melalui Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, di hadapan media pada Jumat 6 Januari kemarin. Juyamto menjelaskan setelah mengklarifikasi kepada Hakim Wahyu bahwa video itu hanyalah potongan dan tidak menampilkan secara utuh pernyataannya. Ia juga menambahkan jika menurut Hakim Wahyu, pembicaraan itu hanya pernyataan normatif menyangkut ancaman pidana di dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun pernyataan yang dinilai membocorkan vonis yakni penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Menurut Juyamto, jika itu memang hukuman untuk terdakwa yang didakwa dengan pasal 340 KUHP dan telah diatur secara rinci. Apalagi kata Juyamto, persidangan masih berlangsung sampai saat ini. Agenda tuntutan saja belum dilakukan. Jadi tidak mungkin ada pembicaraan soal vonis sidang. Juyamto mengatakan Hakim Wahyu sangat bersungguh-sungguh dalam menangani perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Salah satu bentuk keseriusan Hakim Wahyu beserta pihaknya, kata Juyamto, melakukan pemeriksaan TKP di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinasnya di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023 lalu. Saya sampaikan sekaligus kepada seluruh masyarakat. Jadi sehubungan dengan berita viral di media massa tentang tayangan video TikTok yang menyangkut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Bapak Wahyu Iman Santoso MH, yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim perkara pidana atas nama terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan ya. Maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama, bahwa video TikTok tersebut hanyalah merupakan potongan atau editan yang ternyata setelah kami klarifikasi kepada beliau ya, kepada Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, tidak menampilkan secara utuh pernyataan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam pernyataan sebenarnya beliau berbicara secara normatif saja sebenarnya menyangkut persoalan ancaman pidana di dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Maka beliau menyebutkan soal ancaman pidananya yaitu pidana mati, seumur hidup, 20 tahun,